Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Smart listeners, pastinya kita masyarakat Indonesia ya sudah mulai mengenal investasi dengan beragam macam wadahnya, dan biasanya tujuan investasi ya kalau nggak ingin cepat kaya, punya return yang besar seperti itu ya, dan menjaga nilai aset Anda. Tapi ada beberapa mitos-mitos juga yang harus kita ketahui terkait dengan investasi supaya tidak membuat kita justru merugi ya. Dan hari ini kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Market Insight, dan kami ucapkan selamat malam, selamat hari Selasa semua listeners. Pastinya di malam hari ini Audrey Juwana kembali menemani Anda. Seperti biasa kita sudah bersama-sama pakarnya Smart Market Insight. Ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita balik ke topik-topik basic ya Mas ya, karena ini juga perlu diingatkan gitu, untuk kita bisa terus berinvestasi dengan tepat, dengan tujuan tepat, wadahnya juga tepat. So, hari ini kita membahas 5 mitos yang menarik dari investasi. Kenapa harus kita tahu nih Mas, 5 mitos yang akan kita bahas hari ini? Silakan Mas Ryan. Baik, jadi tema besar yang mau kita angkat pada malam hari ini kepada smart listeners, ini adalah catatan dari saya sudah mengedukasi, menulis buku, belajar investasi, melakukan investasi, dan aneka instrumen investasi sudah saya coba dari saya usia 18 tahun, dan ketika kita ngobrol ini ternyata saya sudah usia 39 tahun. Dan belajar investasi terus-menerus dan juga merasa masih kurang belajarnya. Nah, yang saya coba ceritakan ini ternyata ada beberapa mitos yang berkembang terkait dengan investasi dan keuangan yang kalau kita pegang terus kepercayaan ini, itu bukan membuat kita tambah kaya, tapi membuat kita tambah miskin. Oke. Atau kita nggak kemana-mana. Tapi kita nggak kemana-mana, sebenarnya kita tambah miskin loh. Nah, tadi juga Mbak Audrey bilang, loh kita kembali lagi kepada basic gitu ya. Artinya kadang-kadang orang itu bicara terlalu tinggi, nanti lama-lama dia malas atau lupa terkait dengan dasarnya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita belajar bela diri itu ya, selalu akan mulai dengan pemanasan. Betul. Ya, lalu setelah pemanasan, mulailah dengan basic-basic yang pernah mereka kuasai. Atau yang memang menjadi basic dari landasan bela diri tersebut. Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai yang namanya tinju misalnya. Tinju itu yang akan dilakukan, oke, yuk siap ya, oke. Habis pemanasan, habis yang namanya skipping, akan dia masuk ke shadow. Ya kan, shadow boxing. Nah, itu selalu seperti itu, dan pukulannya padahal cuma jab, strike, hook, sama uppercut. Udah nggak ada yang lain. Ini kenapa harus? Ya karena memang ternyata yang namanya basic di semua hal itu memang nggak boleh kita lupakan. Nah, back to basic pada hari ini, ya kita akan membicarakan ternyata ada sebuah pemikiran yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, ini boleh nggak nih, saya ambil satu cerita. Satu penelitian, di mana penelitian ini memasukkan 5 ekor monyet di dalam sebuah wadah, ya. Kolam yang nggak ada airnya lah, gitu ya. Dikasih tangga dan ada pisangnya di sana. Syaratnya sederhana adalah ketika ada monyet yang naik, pertama-tama itu disiram air dingin, sehingga monyetnya turun. Ada lagi mulai coba naik, sekarang dibalik. Yang disiram adalah yang ada 4 lagi yang ada di dalam tempat tersebut. Ini bukan yang ya kan? Nah, akhirnya yang semuanya itu saling mencegah untuk tidak naik. Karena diulang terus-menerus kejadian itu. Oke, yang menarik adalah dari 5 yang sudah pernah merasakan saling disiram ini, akhirnya dicabut, diganti monyet baru. Monyet baru otomatis mau naik dong. Betul. Dia untuk tidak naik. Ya kan? Monyet baru bingung. Ya kan? Lalu sisa 4-nya mulai diganti secara satu persatu, dan selalu saja sama, begitu dia mau naik, ditahan untuk turun. Sampai satu titik, akhirnya 5-5-nya sudah diganti. Tiap kali mau naik, ditahan turun. Diganti monyet lain, mau naik, ditahan turun. Sampai nggak pernah ada yang tahu sebenarnya monyet-monyet itu, kenapa dia itu ketika naik dan ditarik turun. Jangan-jangan bicara mengenai mitos yang ada di sekitar kita. Betul.
Kejadiannya kita tuh lagi monyet-monyet yang ada. Mohon maaf loh ya, Smarties nih. Dan kita berada di dalam satu tempat, kita berusaha naik tangga, kita tarik turun semua. Ya. Dia bilang, sorry, kenapa ya kok saya ditarik turun? Ya, ini adalah yang mau saya coba untuk ceritakan di malam hari ini. Oke, sudah siap? Sudah siap, tapi kita break dulu ya. Ya. Siapin dulu kopinya, tehnya, sambil pastinya Anda menikmati perbincangan kita dengan enjoy gitu ya. Apalagi untuk Anda yang ada di perjalanan seperti itu. Jadi kita akan bahas satu persatu ya Mas Ryan setelah break yang satu ini. Anda juga boleh berkomentar, sharing di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Kembali Smart dalam Smart Market Insight. Menarik memang ya, kadang kita memegang satu prinsip ataupun mitos ataupun mindset yang mungkin juga turun-menurun nih ya dari orang tua, dari lingkungan terkait dengan investasi. Dan hati-hati gitu untuk kita yang punya prinsip-prinsip tersebut dan kayaknya nggak mau membuka mata dengan prinsip yang lain, bisa jadi prinsip itu salah dan menyebabkan kerugian dalam berinvestasi ya Mas Ryan. So, mungkin kita akan breakdown satu persatu mitos-mitos apa saja yang menyebabkan kerugian dalam berinvestasi. Yang pertama, ada apa Mas Ryan? Silakan. Jadi mitosnya itu kan tadi saya bilang adalah dalam keuangan dan investasi ya. Jadi pertama tuh saya mau coba untuk ambil satu yang paling umum terjadi di sekitar kita juga. Coba nih ya, smart investment benar nggak nih? Jadi banyak orang itu punya suatu kebiasaan, keyakinan bahwa dia itu nggak akan pernah punya apa-apa kalau dia nggak mulai dengan berhutang. Oke. Beli laptop, dia utang. Cicil ya. Iya. Mau beli handphone, dia ngutang. Dia mau beli mobil, dia ngutang. Kenapa punya pikiran kayak gitu? Karena ketika dia tidak ngutang, dia tidak akan pernah disiplin dalam hidupnya. Tidak akan pernah bisa menyisihkan uangnya. Tapi lucunya adalah ketika dia beli dengan cara utang, tiba-tiba dia jadi bisa mengumpulkan uangnya. Oke. Ya, ini kalau film Dono zaman dulu itu namanya lah setan kredit, bener. Iya. Ya, ini coba cari deh ya kalau smart listeners yang nggak tahu setan kredit zaman dulu, nanti cerita film Dono tuh, Dono Indro. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang aneh tapi bergulir terus-menerus. Coba ya kalau ini kita telaah lebih jauh, kenapa orang itu punya pemikiran tersebut? Ya karena mereka takut diteleponin sama debt collector. Yes. Ya, dia lebih takut debt collector daripada takut akan masa depan. Jadi dia menjadi alarmnya itu adalah dia bisa akhirnya punya mobil, ya akhirnya punya ya apapun yang ada, tapi harus dimulai dengan ngutang. Oke. Jadi polisinya dia adalah ngutangnya itu akan membuat dia jadi punya. Tapi jangan lupa, hutang itu satu akan menghasilkan bunga berbunga. Betul. Ya, dan jangan lupa loh ya, ketika kita ngutang makin panjang, maka jangan-jangan harga barangnya itu mungkin 100.000, dengan kita bayar dengan bunganya, kita bisa kali 2 atau kali 3, jangan-jangan. Ya kan? Nah, kadang-kadang juga orang itu terjebak dengan berbicara mengenai hutang itu adalah, dia menghitung kalau dia tidak hutang, dia tidak akan pernah bisa punya. Ya, contohnya bicara, nah ini nanti akan masuk ke nomor 2 nih sebenarnya. Ini kita kan pelan-pelan masuk ke nomor 2, yaitu adalah mapan adalah kalau sudah punya rumah sendiri. Menarik ya. Ini mitos kedua ini. Mapan adalah kalau punya rumah sendiri. Dicombine dengan mitos pertama, lengkaplah hidup. Yes. Karena dia berpikir mapan adalah imajinasi yang memiliki rumah. Ya. Tinggal, dan dia ternyata punya hitung dengan semua ilmu sempoa dan alat hitung yang dia miliki. Dengan bekerja dia tidak bisa memiliki rumah, maka dia bilang jawaban yang nomor 1 adalah memang betul, hutanglah yang membuat saya memiliki properti dan semua barang ini harus saya beli dengan cara berhutang. Dapat langsung 2 tuh mitosnya. Loh, Ryan, nanti dulu. Bukankah orang kalau punya rumah itu akan menjadi mapan? Investasi katanya Mas. Ya, ini dia. Coba sekarang kita renungkan. Ketika kita memiliki rumah, ya, investasinya di mana? Investasi di rumahnya dong, Ryan. Harganya naik. Emang kalau harganya naik, terus kenapa saya tanya? Loh iya bagus dong harganya naik. Saya kan mendapatkan uang lebih. Uang lebih di mana? Yes. Emangnya dijual rumahnya? Loh, ya nggak dijual dong. Kalau rumahnya dijual, saya tinggal di mana? Loh kan beli lagi aja. Loh, harga tempat lain sudah lebih mahal daripada ini. Lah, artinya apa? Mau harganya naik ke bulan pun, harga properti yang menjadi tujuan saja lebih mahal daripada yang kita tinggalin pada hari ini. Betul. Hey, itu teori konsumsi loh. Bukan teori investasi loh. Loh kok bagaimana teori konsumsi di mana sih? Ini omongan kemana? Loh iya, kenapa kamu beli handphone? RAM-nya nggak cukup, memorinya sudah nggak bisa, tidak bisa lagi di-upgrade. Makanya kita beli yang lebih tinggi toh. Ya, yang menjadi sedikit agak berbeda sekilas adalah harga handphone makin turun. Betul. Harga rumah makin naik. Nanti dulu, harga rumah apa harga tanah yang makin naik? Ya.
Kenapa? Yang bangunannya kan makin rongsok. Coba nggak percaya tinggalin rumah 20 tahun. Ya, jangan pernah dicat. Terus panggil orang suruh taksir, kamu mau nggak Berapa? tinggal di sini atau kamu beli rumah ini? Apakah bangunannya akan dihitung dengan harga baru? Pasti tidak. Tidak. Hmm. Jadi ketika kita menggabungkan imajinasi bahwa kita membeli properti adalah sebuah bentuk simbol kemapanan, dan kita sadar bahwa kita tidak bisa membeli ini di depan, kita selesaikan dengan cara berhutang, kita pada 10-20 tahun itu kita membayar properti kita menjadi 1,5 atau 2 kali, 3 kali lipat. Dimana setelah lunas ternyata properti kita sudah turun nilai bangunannya, yang naik harga tanahnya. Tapi itu nggak ada bedanya buat kita. Kenapa? Karena kita berada di tempat itu dan kita tidak jual tempat itu. Yes. Jadi tidak ada namanya simbol kemapanan atas kenaikan harga membuat kita senang. Kecuali berani turun kelas. Karena saya tahu harga propertinya sudah mahal, saya akan pindah ke rumah yang lebih kecil dan propertinya akan saya jual. Oh silahkan, top. Itu berarti ya mendapatkan capital gain dengan, Yes. ya kan? Dua mitos ini kalau digabung, wah, erat lekat jadi satu, ini udah nempel-pel, ya udah dua aja udah mulai bingung, udah mulai susah nih. Ini udah nyangket banget ibaratnya gitu loh. Ya tambah 3 lagi lah, ya apa kabar? Tapi mungkin akan ditanya begini loh, Ren, kalau gitu apakah membeli properti adalah suatu hal yang salah? Tidak. Tapi bedakan ya, propertinya ditinggali, artinya Anda mengkonsumsi barang tersebut. Oke. Propertinya tidak ditinggali tapi dikaryakan, sehingga properti tersebut cari uang buat kita. Betul. Yes, itu investasi. Loh, terus apakah salah kalau saya membeli itu dengan cara berhutang? Tidak. Tidak. Tapi kalau kita akhirnya menghutangi semua hal dalam hidup kita, akhirnya kita baru bisa memiliki sesuatu, berarti ada yang salah dong. Betul. Ya dong, tiap hari minum obat, berarti sakit. Tiap hari ngutang, ya berarti kesehatan uangnya bermasalah. Logika sederhana kan sama. Betul. Iya dong, karena kenapa orang berhutang? Karena uangnya tidak cukup untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Apalagi dia belinya dengan hutang adalah barang-barang yang konsumtif. Dan sayangnya properti yang ditinggali adalah konsumtif. Nah, jadi itulah apa, satu dengan yang lainnya Nabungan ya. seperti itu. Yes, apalagi poin 2 ini ya Mas, ini menarik karena mungkin tidak hanya sebagai prinsip saja, tapi juga udah prinsip turun-menurun generasi ke generasi ya, kalau ngomongin tentang rumah gitu ya, kemapanan ini dinilai dari memiliki rumah. Nah ini gimana Mas, untuk mungkin anak-anak muda yang zaman sekarang nih ya, memang merasa belum mampu untuk beli rumah, tapi tuntutan-tuntutan dari keluarga, dari mungkin lingkungan sekitar ya, yang menuntut kayaknya harus punya rumah, sehingga akhirnya jadi merembet ke poin 1 tadi Mas. Sedikit silakan. Correct me if I'm wrong ya. Oke. Saya bermain dengan logika sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Kita tahu ada kebutuhan primer namanya adalah sandang, pangan, dan papan. Betul? Oke. Sandang, pangan, dan papan ini bila terpenuhi maka kita disebut mapan. Kenapa disebut mapan? Karena kita berdiri sendiri. Itulah disebut dengan kondisi mapan. Stand alone. Artinya nggak tergantung dengan tempat lain. Ya masa baju minjam yang dipakai sehari-hari. Betul. Berarti kan nggak kurang. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Sama, kalau kita tinggal bersama dengan keluarga besar kita di satu rumah, ya, sebenarnya itu kan berarti tidak mapan. Artinya dia tidak berdiri sendiri di sana. Sebenarnya diambil konsepnya adalah dengan berdiri sendirinya itu sehingga menjadi sebuah keluarga yang utuh tanpa adanya interupsi dari tempat lain. Jangan lupa loh, ketika kita punya anak, kadang-kadang cara mengajar kita dengan kakek neneknya Ya, berbeda ya. dan kadang membuat kita menjadi terasa tidak mapan ini loh. Pendapat saya kok jadi beda sama kakek saya, sama papa saya. Ya. Di mana papa dan mama saya kan bilang, "Lu saya aja berhasil membesarkan kamu, kok kamu ngatur saya untuk saya ngurus cucu saya." Wah, anaknya siapa ya? Kan karena menjadi gitu. Berarti ada sesuatu ketidakmapanan di situ, ada satu unsur yang tidak ideal di situ terjadi. Dan bayangkan kalau ternyata ada di dalam satu tempat dan terjadi setiap hari. Ya berantem lah. Bukan jadi tambah rukun, menjadi tambah berantem kan? Betul. Nah, jadi kan konsep dasarnya nggak ada hubungannya dengan yang namanya punya rumah sendiri, tapi ada tinggal sendiri agar tidak ada sesuatu yang menjadi banyak benturan dan akhirnya yang paling kasihan siapa? Mantunya,
mertuanya siapa yang paling kasihan? Dari kejadian model kita bicara anak saja. Kalau kita renungkan, yang kasihan anaknya. Saya mesti ngikutin siapa sih? Iya, betul. Saya, apa kakek saya, apa papa saya ya? Dan akhirnya anak itu pintar teknologinya berpikir. Oke. Dia akan menggunakan otak primitif dia. Cari yang nik, hindari yang sengsara. Oh, kalau mau minta permen, ngomong ke kakek. Ya. Kalau mau minta mainan, minta ke om. Kalau buat yang ini, minta ke bokap gue. Lah akhirnya ya diambil semua hal yang memang sengaja untuk bagus, dan akhirnya anak itu punya teknologi dia untuk quote unquote mengadu domba satu posisi. Mapan tuh. Yes. Ini udah nggak bicara mengenai keuangan, tapi kalau kita tidak mengerti filosofi hal seperti ini juga kita akan repot gitu. Setuju. Tapi boleh saya anggap saya salah. Tapi coba kita duduk kembali. Kenapa kita bilang bahwa dengan punya properti menjadi mapan? Itu kita harus agak tarik sedikit dengan psikologinya. Ya. Ya, kira-kira gitu. Oke, ini baru poin 1, 2 aja udah menarik ya. Nanti kita akan sambung lagi ke poin 3, 4, dan 5. Smart listeners, pastikan Anda masih bergabung bersama kami supaya proses investasi dan juga pengelolaan keuangan bisa lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang Anda harapkan. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Kami sambung kembali Smallisteers perbincangan terkait dengan 5 mitos keuangan ataupun investasi yang bisa membuat kita semakin merugi ya kalau kita pegang terus. Jadi penting sekali untuk kita bisa membuka pikiran kita dan telinga kita hari ini sehingga hal-hal yang kurang baik mungkin yang kita lakukan ini bisa diperbaiki menjadi habit yang lebih baik. Tadi poin pertama kita bahas terkait dengan menghutang ya, punya barang. Bakal punya apa-apa. Ya betul. Jadi harus semuanya dimulai dengan hutang karena Anda bisa punya apapun yang Anda mau seperti itu. Yang kedua, mapan kalau punya rumah. Yang ketiga, Mas, ini kayaknya masih ada kesinambungan ya. Apa, Mas? Silakan. Iya, pasti 5 ini sebenarnya jadi erat kaitannya karena satu dengan yang lainnya berhubungan lah, boleh dibilang begitu. Nah, yang ketiga ini ya, terkenal dengan istilah hidup ini cuma sekali ya. Kalau kita bicarakan semua penuh dengan perencanaan-perencanaan ya ngapain kita nggak ada lagi namanya tunda kesenangan, justru kita memajukan kesenangan pada saat ini. Oke. Itu adalah ciri khas yang terjadi pada saat ini. Ya, sehingga mereka ya bisa mengkonsumsi banyak hal karena mereka berpikir. Ada satu contoh ya yang ilustrasi ya, misalnya ini nggak ada hubungannya sih, sebenarnya nggak ada yang salah di sini kalau kita lihat dengan sudut pandang yang berbeda ya. Oh, bapak ngerokok ya tiap hari. Ya, gitu kan. Ada lagi. Oh ya, kalau bapak hitung deh, kalau ngerokok sekian sama berapa bapak bisa beli ini. Terus yang ngerokok bilang, loh, bapak udah punya barang-barang itu? Enggak, loh, bapak duduk di sini juga. Terus bapak juga nggak ngerokok. Berarti bapak sebenarnya nggak lebih bagus dari saya. Sepintas kata-kata itu benar. Ya. Untuk menyatakan bahwa lah kamu aja yang menasehati nggak jadilah. Dan kamu nggak lakukan. Gitu loh. Memang itulah yang menjadi sebuah masalah pada hari ini. Banyak orang yang perlu sekali sebuah pembuktian dari sebuah kalimat bijak. Ya. Bagus juga sih, karena saya tahu banyak motivator tuh yang mulutnya pergi kemana, kelakuannya kayak apa. Yes. Betul. Tapi coba kita pikirkan ya. Kalau kita hanya berpikir bahwa kalau hari ini kita lakukan dan besok-besok juga kita bisa masih menjadi misteri, sehingga otomatis kita lebih baik hidup seperti hari ini di mana besok adalah terserah mau bagaimana. Coba begini pikiran. Anggaplah kita lihat bahwa hidup hari ini ya, hidup hari ini kan adalah hal yang memang misteri buat kita bisa hidup sampai hari ini. Artinya hidup hari ini adalah suatu pemberian Tuhan atau tidak? Jawabannya menurut saya adalah ya, hidup hari ini adalah pasti pemberian Tuhan. Oke. Nah, apakah di masa yang akan datang kalaupun kita masih hidup, apakah itu pemberian Tuhan? Ayo pertanyaannya saya ulang lagi nih. Hari ini hidup adalah pemberian Tuhan. Oke. Kalau X day atau X year itu masih hidup adalah pemberian Tuhan atau tidak? Harusnya iya. Pasti iya dong. Ya. Iya dong, benar nggak? Betul. Karena kita tahu sama-sama dua-duanya itu adalah pemberian. Berarti kalau kita pada hari ini kita jor-joran, kita habis-habisin, itu ya sama karena semua pemberian Tuhan hari ini kita habisin semua resources pada hari ini. Sama kayak bilang gini, hoki seumur hidup dihabisin untuk hari ini. Hari ini ya, sehari. Ya berarti kan ya berarti seorang yang begitu menyia-nyiakan banyak hal dan kita tidak menyimpan apapun, lah kita kalah sama semut loh. Dan semut itu tahu, oh ya akan musim panas, akan musim hujan. Kalau gitu saya akan mulai kumpulin makanan. Nggak pernah dipertanyakan itu sama koloni semut. Memangnya kamu keluar dari sini nggak bakal keinjak? Kalau kamu keinjak dan mati, ngapain kamu kumpulin buat musim dingin dan hujan selanjutnya? Sekarang aja kita habisin cadangan makanannya.
Saya belum tahu kalau ada semut punya pikirannya begitu, mungkin hari ini semut nggak akan ngumpulin makanan. Betul. Kita lebih bego dari semut ya. Coba kita pikirkan Iya, iya. dengan cara berpikir yang nggak usah pakai teori keuangan yang terlalu mapan lah. Kadang-kadang kita lihat belajar dari kehidupan sehari-hari ngelihat gitu ya. Itu kita lihat bahwa ternyata cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang karena kita terlalu pinter kali. Mhm. Sampai-sampai terlalu pinternya jadi bego sendiri gitu kan. Ya, jadi ketika nomor 3 ini kita mulai dengan yang namanya hidup cuma sekali ya kalau gitu kita habis-habisan ya. Makanya dia mau memajukan semua kesenangan pada hari ini. Apa yang disebut senang pada hari ya namanya adalah konsumsi. Konsumsi adalah konsumtif. Ya dia tidak akan punya pikiran masa depan. Ya bagaimana hari besok kalau saya nikah ya biarkanlah bagaimana nanti rezeki Tuhan yang ngatur. Nah emang rezeki pada hari ini bukan Tuhan yang ngatur. Kamu yang ngatur kan? Sama dong harusnya ya. Nah iya ya kan. Makanya pertanyaannya Ya, ya. itu benar nggak? Betul. Ya, jadi ini mitos ketiga ini ngeri sekali loh. Dan hari ini benar-benar masuk ke sumsum tulang belakangnya semua orang-orang ada di sekitar saya dengar kadang-kadang kalau berani banget untuk spending kayak gitu gitu. Ya. Apakah memang sangat kaya, ya kan? Mhm. Atau sangat tidak tahu apa-apa. Nah, itu menjadi sangat berisiko sebenarnya. Oke, apalagi sekarang kan disuguhkan dengan kemudahan-kemudahan ya Mas, kayak pay letter lah, pinjaman lah, itu kayaknya semakin memudahkan kita ya untuk hidup hanya sekali saja gitu Mas Ryan ya. Nah, kombonya adalah hari ini kita Oke. itu seperti punya banyak teman padahal kita punya sedikit teman. Ya, Emangnya semua yang follower kamu emang kamu kenal? yes. Ya, emang yang kamu following, yang mereka yang kamu following orang itu kenal kamu balik? Enggak juga loh. Artinya orang itu pamer dengan standarisasi mereka yang kita pikir dia itu adalah ultra maha kaya seni karya abadi. Iya. Ya ternyata mereka tuh banyak hitumnya dari hutang kita pun nggak tahu, bener nggak? Yes, Terus betul. kita tiru cara hidup mereka. Enggak juga. Dan kita lihat bahwa kehidupan inilah kehidupan yang ideal, oke sekali. Sebenarnya kita niru barang kena tipu, tapi kita ikutan masuk ke dalam lingkaran tersebut, dan akhirnya kita pakailah semua fitur-fitur yang ada, mulai dari pay letter dan pinjol dan lain sebagainya. Ya, ya berarti ya kita kena tipu tiga set dari Ya 5. betul. Nah, kita kena tiga-tiganya. Iya, 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 iya. Oke, ini yang harus di-highlight apalagi anak-anak muda ya. Karena ngerasa mungkin masih muda, besok ya masih bisa lah uang dicari lagi ya. Itu jadi diingat kembali bahwa investasi yang ataupun apa yang Anda miliki hari ini ya akan menjadi apa yang Anda miliki di masa depan tadi seperti yang Mas Ryan katakan. Yang keempat, Mas, ada apa lagi? Silakan. Sebelum kita ke sana tadi yang Aha. apa yang kita miliki hari ini adalah apa yang masa depan ya. Apa yang kita habiskan hari ini nggak akan tersisa di masa depan, benar nggak sih? Ya, betul, betul. Iya, coba sekarang kita ada namanya apa? Penambangan ilegal. Kita tarik semua yang namanya sumber daya alam kita. Coba selanjutnya akan jadi apa? Nggak Yang ada tidak apa-apa. terbarukan itu kan namanya tidak terbarukan. Berarti selanjutnya kita nggak akan punya. Habis. Betul. Terus kita pakai dengan sudut pandang apa? Di sini dengan kita menjadi orang kaya pada hari ini kita habiskan dengan untuk pesta pora. Ya sudah miskin lah nanti. Betul. Mau cerita tuh ada namanya suatu daerah namanya yang kaya akan berbagai macam tambang dan mineral, namanya adalah Kepulauan Nauru. Dia posisinya ujung sudut ya dari Australia dan ke sana lagi. Itu adalah orang kaya di sana karena tambang meledak sekali, orangnya pada beli Ferrari dan Porsche. Oke. Nah, terus hari ini menjadi negara yang paling miskin di dunia orang-orangnya. Karena apa? Karena sudah nggak punya tambang. Ya. Lah aja terus piye? Ya, itu menjadi suatu bukti nyata loh ya. Coba dicari gitu, Nauru. Saya juga pernah menulis di kompas.com terkait dengan fenomena ini. Itu kenapa? Karena mereka menghabiskan sesuatu hari ini dan dia tidak memikirkan masa yang akan datang. Makanya ada sustainability living, sustainability development. Kenapa mesti ada kata sustainability? Karena memang kita sadar bahwa segala sesuatu tidak sustain, ya hajar aja habis. Nggak begitu kan? Ya. Yes. Oke, lanjut ke nomor 4 sebelum habis. Lanjut. Yes, silakan Mas Ryan yang keempat. Nomor 4 akhirnya mendapatkan suatu efek karena 1, 2, dan 3 itu membuat kita tidak punya uang setiap harinya. Membuat nomor 4 ketika kita mendapatkan sebuah peluang investasi, kita bilang investasi bukan punya saya. Kenapa orang nggak punya duit? Iya, iya. Duit ya otomatis saya nggak bisa investasi. Investasi saya itu ya kesenangan saya hari ini. Ya, dengan kayak begini. Ya sudahlah, lengkap. Nomor 4-nya adalah dia berpikir bahwa investasi keuangan dan investasi apapun yang dia anggap sebagai investasi itu tidak bisa dia dapatkan. Atau dia malah justru investasi di tempat yang salah. Yes. Karena dia bilang nggak punya duit. Kenapa dia bisa pergi ke investasi yang salah? Karena investasi yang salah biasa menjanjikan sesuatu yang sangat menjanjikan, saking menjanjikannya tidak bisa merealisasikan. Ya.
Dia berada di fase keempat ini. Jadi dia mendapatkan investasi yang benar tapi karena tidak begitu menarik membuat dia tidak mengusahakan. Ya sudah, orang saya belum punya duit. Dia mendapatkan sebuah penawaran investasi yang begitu menjanjikan, saking menjanjikannya tidak bisa direalisasikan, dia investasikanlah ke situ. Ya, Sehingga dia pasti tidak bisa direalisasikan, berarti dia rugi dong di sana. betul. Ya berarti dia tambah nih, sudah punya keyakinan bahwa investasi itu adalah kerugian buat dia. Oh, dia dapat deadlock di situ. Kalau Betul. kita dihitung-hitung dari nomor 1 saja tambah berat tuh. Tidak punya hutang, maka tidak bisa apa-apa. Dia ngutanglah, salah satunya beli properti yang seolah-olah investasi, padahal konsumsi. Lalu dia berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa, toh hidup hari ini adalah yang terbaik. Ngapain saya masih mikirin masa depan? Masa depan misteri. Biarkan rencana Tuhan. Betul, yes, saya paham. Tapi akhirnya dia habis-habisin semua resources yang dia miliki untuk hari ini. Ya kan? Ya. Tambah dengan nomor 4, udah habis-habisan pada saat ini, dapatlah sebuah penawaran investasi. Saya nggak punya duit kok, ngapain saya masih maksain investasi? Mungkin dia nyampe situ. Atau yang kedua, dia dapat penawaran investasi yang begitu lebay. Masuk, ternyata sayonara goodbye duitnya. Iya. Ya kan? Akhirnya apa? Mindsetnya tancap bahwa, oh udah, investasi nggak bagus. Sudah ngutangan, terjebak sesuatu yang konsumtif, kelihatan investasi padahal konsumtif. Kan? Lalu dia terjebak dengan gaya hidup jor-joran. 4, dia tidak pernah menemukan investasi yang baik sehingga dia meyakini bahwa tidak ada investasi yang baik. Mati nggak lo? Capek ya hidupnya. Ngomong aja capek, tapi jadinya lo. Ini ngomong capek lo, saya ngomong begini, energi saya habis karena saya keki. Yes. Tapi bener nggak sih? Coba deh di checklist 4 ini. Ada nggak yang terjadi dalam hidup kita? Ya coba dites aja. Direnungkan lagi ya, small listeners, ada nggak 4 dari 4 ini, atau jangan-jangan 4 poin ini ada dalam diri Anda? Nanti kita akan lengkapi, apa jangan-jangan 5 nih Mas Ryan ya, nanti di sesi terakhir. Jadi untuk Anda small listeners, masih ada 1 mitos lagi yang kita simpan untuk sesi terakhir. Jadi pastikan tetap bersama kami untuk sesi yang terakhir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Menjadi sesi terakhir listeners untuk merangkum 5 mitos ya terkait dengan keuangan ataupun juga investasi yang bisa membuat kita semakin merugi dan mungkin juga menghabiskan aset yang kita miliki di saat ini sehingga tidak ada simpanan untuk masa depan. Dan tadi sudah ada 4 ya Mas yang kita jabarkan satu persatu, dan ini bagaikan lingkaran setan nih. Kalau misalnya kita lihat 1 sampai 4 ini berkesinambungan sekali. Apakah yang kelima makin lagi bikin combo nih 5 poin mitos ini Mas, silakan. Ya, ini dia. Ini justru jadi kesimpulan atas 4 itu masuk ke yang nomor 5 gitu. Jadi karena tidak punya uang, selalu terlibat dengan hutang, akibat hutang membuat dia tidak bisa berkembang karena tidak berani mengambil risiko ataupun peluang yang lebih besar karena hutang-hutangnya semakin besar. Lalu dia terjebak dengan sesuatu yang dia anggap adalah investasi padahal adalah konsumsi. Yes. Dia juga terjebak dengan pola hidup pada hari ini agar selalu up to date, ya kan? Lalu juga dia berinvestasi tapi salah, ataupun ternyata dia tidak berinvestasi karena dia tidak punya duit. Maka dia punya pemahaman gitu bahwa agar dia tidak salah, dia harus mendapatkan sesuatu yang benar. Ngomong apa sih Ryan? Oke. Ini salah mendapatkan yang benar. Gini, dia berpikir bahwa kalau saya beli itu pasti kan saya untung kan? Saya kalau beli saham ini pasti naik ya. Jadi dia terjebak untuk sesuatu yang kebelet. Kalau dia miliki dia harus untung. Ya. Jadi kalau dia mendapati kondisi pasar lagi chaos, lagi turun dan lain sebagainya, dia bukan dalam posisi mengambil mindset yang berani. Dia malah bilang, oh ya kan takut loh, ini malah akan jadi turun lebih parah. Dia terjebak sesuatu yang ini kalau dibeli pasti naik. Makanya dia jadi kemakan iklan yang properti tiap Senin naik. Ya. Padahal mana ada sesuatu di dunia ini yang dapat dipastikan selalu naik. Emang betul yang namanya emas harganya selalu naik? Nggak selalu. Iya, pas minggu kemarin kita ngobrol harga emas tinggi mungkin akan, dan ternyata minggu ini harga emas mulai naik kembali ke atas. Tapi emang benarkah emas tidak mengalami fase turun? Pernah ada. Fase turun yang lama pernah ada? Ada. Tuh coba cek buka grafik tahun 2012 sampai 2018. Ini kok emas nggak pernah pergi gitu ya. Kayak nggak ada masa depan di emas. Even itu emas loh. Iya. Nah, karena dia sudah terjebak pada 4 ini, dia merasa bahwa atas pengambilan keputusan dia harus berhasil. Sehingga dia harus mencari sesuatu yang begitu promising. Padahal sesuatu yang begitu promising mesti hati-hati. Sangat ini, sangat itu, sangat ini, sangat itu. Sebenarnya bilang hati-hati ya, bohong, hati-hati ya, bohong, hati-hati nggak kejadian.
itu dia akan terjadi di bagian yang kelima ini. Dia selalu berusaha mencari suatu investasi yang terasa begitu menjanjikan. Dan dia menghindari sesuatu risiko. Yang mana sebenarnya risiko tidak bisa dihindari. Yes. Selama kita mengambil potensi keuntungannya, maka risikonya pun pasti akan kita telan. Satu paket lengkap sehat itu langsung ditelan. Nah, akhirnya di poin kelima ini, ketika dia berpikir bahwa dia takut untuk mengambil keputusan pada semua hal yang mungkin sedang turun, sedang tidak baik, ya akhirnya dia berusaha untuk mencari sesuatu yang begitu banyak janji di depan. Ya. Dan akhirnya kerugian akan datang sendiri karena janji itu tidak terrealisasi. Jadi kalau orang yang terjebak dalam 4 hal yang awal, maka dia akan berusaha untuk mencari kepastian lebih pasti, yang mana sebenarnya tidak ada suatu kepastian yang lebih pasti itu. Loh, Ryan, maksudnya gimana? Contoh gini, orang yang nyari saham bagus, murah, dan dia doang yang tahu, dan dibeli habis itu naik, itu adalah ngimpi. Yes. Padahal investasi saham, misal contoh investasi saham, itu sebenarnya tidak terlalu penting kita membeli di harga yang murah. Oke. Tapi investasi yang baik itu adalah investasi yang berkesinambungan. Konsisten tuh. Nah, karena dia itu kerasa waktunya mepet dan uangnya mepet, dia jadi tidak punya rasa konsistensi di sini, tidak memikirkan mengenai kesinambungan, dia udah tidak punya pikiran itu. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa waktu dia mepet, dia harus benar dalam mengambil keputusan ini. Padahal investor-investor itu banyak salahnya juga. Coba pikirin deh. Orang-orang yang pebisnis itu banyak salahnya juga. Coba kalau nggak percaya, coba bedah laporan keuangan konglomerasi. Dari seluruh usahanya yang ada di dalam konglomerasi bisnisnya, yang make money yang mana coba? Dan ada nggak yang rugi? Ada. Mereka banyak salahnya tuh, tapi kok mereka bisa tetap stabil dan naik ya? Nah itu hebatnya. Sedangkan kita di satu sisi berpikir bahwa kita bisa mengalahkan pasar, kita bisa mengalahkan tetangga kita ya, ya akhirnya kita jadi sebuah mission impossible ala Tom Cruise gitu ya. Bedanya Tom Cruise selalu selamat dan Anda. Oke. Ini jadi 5 mitos ya yang kalau misalnya ada dalam diri kita ya pelan-pelan dilepas gitu ya Mas ya. Cuman kan ketika sudah menjadi sebuah prinsip dari alam bawah sadar, terus juga mungkin sudah menjadi kebiasaan, ini pasti akan menjadi tantangan nih untuk lepas satu persatu. So ada tips ataupun saran untuk teman-teman yang mungkin sudah kecemplung basah ya pegang 5 mitos ini Mas Ryan supaya bisa membangun habit yang baik ke depannya. Silakan. Ya, banyak orang yang melakukan, mendengarkan, dia bilang enggak, hal itu salah kok. Memang di dalam dirinya sudah ada barrier antivirusnya versi dia sendiri mengatakan itu salah. Tapi jangan lupa loh, ada yang namanya penyakit pikiran. Itu sebenarnya kita juga jangan-jangan tidak sadar kita sakit. Mindset kita sakit, kita tidak sadar. Nah, bagaimana caranya? Kalau menurut saya sebenarnya kalau kita melihat bahwa kok kayaknya hidup saya ini makin tua, bukan makin enak, tapi makin nggak enak. Berarti sebenarnya kayaknya hidup kita, jalan yang kita pilih mungkin dalam keadaan yang salah loh. Ya. Coba kita renungkan sama-sama ya. Kalau kita dalam setiap step terjadi, oke lah kita ada up and down, saya tahu, saya sadar. Tapi ketika kita dalam setiap step itu kita tengok ke beberapa tahun ke belakang dan kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ada perbaikan, tapi menuju ke tempat yang rasanya lebih tidak enak. Ya berarti memang mungkin kita salah ambil belokan. Dan jangan-jangan belokan-belokannya sesuai dengan checklist yang 5 yang kita bicarakan ini. Ya berarti kalau memang benar ya mungkin kita harus berani menyatakan sorry saya salah. Ayo saya berani. Mana yang harus kita mesti selesaikan? Sesuatu yang kita miliki dengan cara yang salah, maka kita akan kehilangan dengan cara yang benar. Ya sih hilang beneran. Aneh ya statementnya. Sesuatu yang kita miliki dengan cara yang salah, kita akan hilang dengan cara yang benar ya, hilang beneran barangnya. Benar-benar hilang. Harusnya. Tapi kadang-kadang mempertahankan sesuatu yang salah itu. Sama lah. Itu tadi kemarin saya ada suatu artikel yang bagus, saya bilang bahwa ya katakan begini, dalam bisnis ya banyak orang itu seperti berusaha untuk menghidupi kuda mati.
Ya, kuda mati itu maksudnya bisnisnya tuh sebenarnya sudah dinyatakan di atas meja itu adalah kuda yang mati. Alih-alih dia mengakui kudanya mati, dia malah kumpul dan meeting. Bagaimana kalau pelananya kita ganti agar kudanya berjalan lebih cepat? Kudanya mati, ganti pelana loh. Oh, bagaimana kalau ternyata kudanya ini kita berikan kusir yang lebih jago? Kuda mati suruh pakai kusir yang paling jago, gimana caranya kusirnya yang gendong? Iya kan? Ya. Bagaimana kalau kita ganti pakannya, makanannya biar kudanya menjadi lebih cepat larinya? Orang kuda mati, tapi diganti makanannya. Bagaimana agar kuda ini menjadi lebih oke, kita ganti kandangnya biar dia menjadi lebih proper. Kudanya mati, woi, mau diganti kandangnya, woi. Buat apa? Malah kalau perlu kandangnya dijual. Kenapa? Kudanya udah mati. Banyak kejadian di dalam hidup kita itu kita mempertahankan bukan menjadi tambah sehat, malah tambah parah. Sakit ya. Bisnisnya sudah dalam posisi yang harusnya mati. Tapi dia malah beli pelana, tambahin kusirnya, tambahin makanannya, kasih vitaminnya, taruh dokternya, tambahin untuk tempatnya untuk kuda itu ada gitu. Apa yang kita lakukan? Dan itu sebenarnya berlaku juga dalam kehidupan kita. Sebelum kita sadari, kudanya mati. Enggak loh, ini kudanya mati. Mau diapain kudanya mati? Tema yang hari ini ngeri-ngeri loh semuanya. Yes, ini kelihatan wibawa motivatornya nih hari ini Mas Ryan ya. Aduh, jangan sebut kata-kata motivator, nggak berani saya. Karena saya lebih suka menjadi seorang praktisi. Kenapa? Karena praktisi melakukan. Kadang-kadang motivasi itu adalah knowing is nothing, but applying what you know is everything. Jadi kalau kita melakukan apa yang kita tahu akan lebih baik daripada kita tahu 1000 hal. Yes, betul. Sekali loh, dan ini semua juga tidak gampang dilakukan untuk diri saya sendiri. Saya ngaku dosa sama loh dengan teman-teman semua. Memang susah. Betul. Susah lepas dari hutang lah ya, susah. Susah dari sesuatu yang kita rasa lagi nyaman ya, kita susah. Kita tahu bahwa kita tuh salah, ya sudah, akui saja salah. Kadang-kadang kita tuh mengakui bahwa enggak, kudanya masih hidup kok. Orang udah Ayo ya. mau lu ganti apa lagi, orang kudanya mati. Gitu loh. Yes. Jadi sistem yang menarik yang saya coba angkat lah dari apa yang saya dapati dalam kehidupan saya, bukan kehidupan teman, tapi kehidupan saya. Yes, jadi mungkin ini adalah tahap kita aware gitu ya, small listeners ya, akan kebiasaan-kebiasaan ataupun hal-hal prinsipal yang kita pegang, sehingga sadari dulu gitu ya, pelan-pelan diubah, karena pasti nggak bisa secara instan ya Mas ya, tapi belajar disiplin, komitmen, sehingga tujuan-tujuan investasi ataupun keuangan juga bisa realisasi sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. So, terima kasih sudah mengingatkan hal basic yang akan menjadi fundamental sekali untuk keuangan dan juga investasi kita ya Mas Ryan di Selasa malam ini, dan juga semoga menjadi inspirasi yang bisa Anda bagikan juga small listeners ke orang-orang yang Anda sayang, sehingga mereka juga bisa capai tujuan dengan baik. So thank you Mas Ryan, insight-nya malam hari ini. Kita tutup Smart Market Insight malam hari ini. So Audrey pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.